podcast Sekolah Kristen Gloria. Masih bersama saya, Miss Gita. Namun kali ini kita lagi jalan-jalan nih ya. Kita lagi ada di salah satu sekolah Kristen Gloria, tepatnya di SMP Kristen Gloria Kupang Indah. Nih kita ada di ruangan galerinya. Oke, hari ini Miss Gita mau ngobrol-ngobrol bersama dua siswa sekolah Kristen Gloria, tepatnya dua siswa SMA Kristen Gloria. Ada Nathanieli dan juga Ivana Kristi. Nah, sebelum itu nih, sebenarnya Miss Gita hari ini mau ngomongin soal apa sih? Oke, jadi kalau kita bicara tentang bulan Februari, rasanya tuh identik dengan yang namanya bulan kasih ya. Gimana tidak gitu loh. Hari Valentine atau juga dikenal dengan Hari Kasih Sayang jatuh pada tanggal 14 Februari. Pasti banyak remaja yang mempersiapkan hari kasih dengan coklat, bunga, atau hingga dinner romantis nih bersama pasangan. Nah, podcast kali ini kita akan mengupas bagaimana remaja masa kini memaknai Hari Kasih Sayang di bulan kasih. Oke, kita langsung mau ngobrol nih dengan Ivana dan Nathaniel. Oke, mungkin boleh kenalan dulu. Ivana sama Nathaniel boleh memperkenalkan dirinya satu-satu nih. Oke, dimulai dari Ivana dulu nih. Halo semuanya, halo Miss. Perkenalin, namaku Ivana Kristi dari SMA Gloria 2. Sekarang lagi kelas 12 nih, jadi mau ujian. Oke, udah di semester akhir ya ini juga ya. Oke, lanjutin nih Nathan. Ya, halo semuanya, nama saya Nathanieli dari SMA Kristen Gloria 1, sekarang lagi kelas 11, baru kelas 2. Baru kelas 2, tapi sudah kelas 2 Iya. Oke, jadi Ivana ini salah satu siswa SMA Kristen Gloria 2 dan Nathaniel ini siswa SMA Kristen Gloria 1. Nah, kalian berdua ini udah punya pasangan belum sih? Punya nggak ya? Punya nggak ya? Ayo, ini kalau pasangan kalian nonton nih ya, terus kalian nggak bilang punya nih, wah bisa jadi masalah. Bahaya. Gimana nih? Dari Nathan, ada nggak nih? Nggak di spill dulu deh. Oh, nggak di spill dulu. Oke, ya backstreet dulu ya. Oke. Gimana? Belum. Oke. Nah, nih menurut Ivana sama Nathan, gimana sih kalian memaknai Hari Kasih Sayang yang mungkin biasa kita rayakan tuh di bulan Februari? Mungkin dari saya dulu deh. Hari Kasih Sayang sebenarnya cuman kita memperingati aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita Hari Kasih Sayang cuma 14 Februari aja, enggak. Maksudnya kan sebenarnya tiap hari kita juga bisa menunjukkan kasih kita ke mereka, cuman ya di Hari Kasih Sayang ini dimana kita itu memperingati aja sebenarnya gitu. Menurut aku sih gitu aja. Memperingati. Iya. Oke, kalau Ivana nih? Hari Kasih Sayang, Hari Valentine ya Miss ya. Menurut Ivana hari ini tuh spesial ya, karena kan kita ini hari ini bisa mengutarakan perasaan kita tuh lebih dalam ke orang lain. Terus yang kita kasih juga, biasanya sih kalau Ivana ke sahabat, teman-teman, orang tua, mungkin ke guru-guru juga. Terus menurut Ivana hari ini tuh bukan harus dihabiskan dengan yang pacar aja gitu loh Miss, tapi juga ke teman-teman, keluarga, orang-orang yang udah selalu sayang dan ada untuk kita. Dan di sini kita juga bisa nunjukin rasa syukur kita karena mereka tuh selalu ada buat kita. Oke, berarti kalian buat sepakat mungkin ini lebih ke kayak momennya ya, momennya aja. Tapi sebenarnya nggak hanya berhenti di tanggal 14 Februari itu aja gitu ya. Oke, nah biasanya nih kalau di Hari Kasih Sayang kebanyakan tuh kan remaja pada rame nih borong coklat, bagi-bagiin ke temen kayak tadi Ivana kan mungkin ya karena ada momen Valentine ini, oke deh ada momen tanggal 14 Februari ini ada sesuatu yang mau dibagiin ke teman-teman, ke sahabat kan gitu ya, ataupun ke guru ataupun mungkin ke pacar atau orang yang masih ditaksir gitu. Nah, kalian apakah gitu juga ya? Siapa dulu Miss? Ya, Ivana dulu boleh deh. Iya sih, biasanya Ivana seminggu sebelumnya tuh sudah siap-siapin dulu gitu, coklat, terus jajan-jajan snack-snack manis gitu. Bunga mungkin enggak ya Miss, soalnya kan ya bunga tuh lebih kayak ke formal gitu. Terus berhubung belum ada pacar, jadi biasanya dikasih
ngasih coklat, snack ke teman-teman, ke guru, sama orang-orang terdekat kayak papa, mama, adik-adik. Terus ada waktunya juga kalau lagi niat nih Miss, biasanya Ivana yang buat sendiri coklat atau kue-kue gitu. Oh, oke. Berarti memang sudah selalu menyiapkan ya. Kalau cewek biasa bagian gitu. Nah, kalau Nathan nih? Biasanya juga beli sih coklat gitu buat bagiin ke teman-teman, tapi nggak sering sih, maksudnya kayak nggak tiap kali gitu, nggak, cuman kadang iya kadang enggak, kadang dikasih gitu. Tapi kalau apa? Gimana lanjut dulu deh. Kalau yang lain nggak ada, kayak bunga belum ada kepikiran gitu sih, jadi cuman bagi coklat cuman terus kita ngucapin juga gitu aja. Oke. Tapi biasanya kan kita tuh sering juga ya lihat kayak teman-teman cewek itu bagiin coklat. Emang kalau kayak teman cowok itu memang sering juga atau agak jarang juga nih kalau di anak-anak cowok? Cowok rasanya sih jarang ya. Jarang ya. Kadang cuman ngasih kegebetannya doang gitu. Kadang cuman wah lagi ditaksir nih gitu. Dikasih gitu. Berarti kalau cowok ini ngasihnya selalu kegebetan atau yang ditaksir gitu ya? Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan. Jarang kan ya, misal Nathan nih nyiapin coklat buat sahabat-sahabat cowoknya gitu. Anda sih, nggak pernah. Ya, jadi itu bisa dilihat juga perbedaan dari remaja cowok sama remaja cewek ya. Kalau cewek pasti prepare lah buat sahabat, buat ini. Kalau cowok juga pasti jarang banget ya ngasihin sahabat gitu. Soalnya kayak gimana gitu ya rasanya ya. Oke. Tapi pasti cowok kalau nyiapin sesuatu dari Valentine ya mungkin tuh kemungkinan besar buat gebetannya ya. Oke, nah ini selain kayak tadi kan ada coklat atau mungkin kue-kue manis gitu ya, atau permen atau gimana gitu. Nah selain itu apa aja sih yang kalian atau kebanyakan teman-teman kalian nih siapkan di hari kasih sayang? Mungkin pernah ada nggak, pernah tau nggak? Mungkin ada temen tuh yang punya planning, mungkin kayak bikin surprise buat sahabatnya atau bikin surprise buat gebetan, mau nembak pacar nih kan gitu biasanya, atau mau dinner romantis nih, ada nggak sih yang kalian temui, atau jangan-jangan kalian sendiri juga pernah nih punya planning mau dinner romantis nih? Oke. Ya boleh. Misalnya di sekolah yang dilihat sih ya gitu-gitu aja sih, ya rata-rata semua pasti coklat ya, namanya cewek-cewek. Kalau dikasih kan pasti harus membalas, jadi mau nggak mau kemarin beli coklat terus permen-permen. Cuman mungkin biasanya juga ada teman-teman itu yang lebih niat ngadain hari Valentine-nya, jadi kayak ngadain makan-makan bareng. Biasanya pakai dress code Valentine ya, Pak, pink merah gitu loh Miss. Jadi ngadain makan, biasanya terus habis itu tuker-tuker coklat atau kado. Oke. Jadi mungkin ada plan-plan yang sama sahabat itu kayak dinner bareng gitu ya. Dress code-nya pink gitu, fall day lunch atau fall day dinner gitu ya. Oke. Kalau dari Nathan? Dari perspektif cowok deh. Iya. Nggak ada sih, cuman biasanya ya kita lebih banyak terima kayaknya. Terkecuali kalau masalah yang besar-besar gitu, kayak udah ada planning besar gitu ya, kalau emang mau ngasih ke gebetan gitu mereka udah prepare dari awal dulu gitu, maksudnya supaya lebih wow gitu lah. Gitu aja sih. Kalau kayak party atau dress code itu jarang sih. Jarang ya kalau dinner sama sahabat gitu ya. Iya. Oke. Tapi memang ada ya kayak cowok itu nyiapin sesuatu surprise buat gebetannya itu malah lebih jauh gitu ya. Ada Ya, tapi pernah lebih tahu. persiapan sih biasanya. Lebih persiapan. Enggak deket-deket hari gitu enggak. Oke. Tapi memang pernah ada ya kayak gitu. Itu biasanya apa yang disiapin yang Nathan tahu? Kayak dinner atau apa gitu? Yang aku tahu sih bunga, kalau nggak coklat sih. Kalau dinner belum pernah dengar. Oke. Ada kali itu cuma Berarti sekedar ngasih bunga atau coklat itu persiapannya juga mikirnya udah dari jauh hari gitu ya? Ya, persiapan budget juga. Iya, oke, masih sekolah soalnya. Iya, berarti memang ya cowok juga penuh persiapan nih, apalagi kalau mau kasih something ke gebetan ya. Oke. Nah, kalau kalian sendiri nih udah ada planning tersendiri nggak yang mau kalian siapin di hari kasih sayang nanti? Dari saya sendiri sih belum ada planning besar sih, tapi kemungkinan mungkin bagi-bagi coklat, nggak tahu juga, jadi masih belum pasti. Masih belum pasti, Yeah. Soalnya belum ada planning mau kasih sesuatu ke gebetan ya. Atau
Kalau sudah ada planning kasih gebetan pasti udah dipikir jauh-jauh hari ini. Iya, bisa jadi. Oke, tapi nggak apa-apa, masih awal Februari, siapa tahu nanti akhir weekend ini sudah ada tiba-tiba planning apa gitu ya. Iya. Oke, kalau Ivana? Gimana sih, pasti yang pertama-tama siapin coklat ya Miss ya. Coklat terus snack-snack manis itu tuh yang tadi dibilang, kalau lihat ya mau buat sendiri. Terus karena Ivana ini orang yang lumayan mendukung perayaan-perayaan beginian ya Miss, jadi biasanya niat sih Miss beli kayak packaging gitu, terus pita-pita, terus kertas-kertas buat tulis-tulisin kayak notes singkat gitu. Terus beli ornamen-ornamen lain juga kayak gitar apa buat hias-hias gitu di coklat. Berarti selain beli pernak-perniknya nanti di packaging sendiri, dihias-hias sendiri ya. Oke, nah ini mungkin Nathan dapat inspirasi nih. Tapi udah ada nih planning, mungkin ada seseorang yang ditaksir? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, biarkan aja jadi rahasia. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau bahas ini nih. Mungkin bisa nggak nih ya? Boleh dong diceritain nih dari pendapat kalian berdua ya, dan dari pengalaman Nathan maupun Ivana, bagaimana sekolah Kristen Gloria mengajarkan penerapan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita udah bahas banyak tentang sesuatu yang mau kita siapin di hari kasih sayang. Kebanyakan kan buat teman, gebetan, atau pacar, sahabat kan gitu ya. Nah sekarang Miss mau bahas nih gimana sekolah Kristen Gloria mengajarkan penerapan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti kita tahu ya, kasih ini kan tidak hanya untuk teman, sahabat, ataupun mungkin gebetan atau pacar, tapi lebih ke kasih kepada ya selain teman juga guru maupun juga orang tua. Karena sekolah Gloria ini selalu mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama ya, tentunya tidak dari kasih sayang aja. Terus di sekolah ini Ivana juga belajar banyak yaitu selalu peduli, ramah terhadap sesama, dan selalu memberikan semua yang adil dan nyata kepada seluruh warga sekolah. Oke, kalau menurut Nathan? Kalau menurut saya memang benar, kita dari dulu kecil sudah diajarin masih sama ya, yang juga dari ibadah renungan juga sering ditekankan juga. Selain itu kan kita juga diajari ramah, setiap pagi juga nyapa guru. Kadang kalau guru butuh bantuan kita kan juga langsung ada inisiatif juga untuk bantu gitu. Mungkin luar dari kalangan sekolah juga ngadain kayak aksi sosial gitu kan. Itu juga ngajarin kita untuk berbagi kasih ke orang di luar sini meskipun nggak tahu kita siapa gitu. Tapi kita ada intention untuk bagi-bagi gitu. Jadi itu bagus sih menurut aku. Jadi seperti kasih ini adalah bentuk kepedulian, dan juga dari yang kita bisa wujudkan dalam berbagi gitu ya. Nah kalau tadi kan kebanyakan nih dengan teman, sahabat, dan guru. Kalau ke orang tua gimana nih dalam keluarga, dalam lingkup keluarga? Apa yang mungkin dari Nathan sama Ivana dapatkan, apa yang sekolah Kristen Gloria ini selama ini ajarkan nih? Apa yang harus kalian lakukan untuk orang tua? Bagaimana kasih yang bisa kita wujudkan? Kasih yang bisa kita wujudkan sebenarnya dari tingkah laku kita bisa ya, maksudnya kita peluk aja orang tua itu juga sudah bisa sebenarnya. Dari kata-kata kita respect sama orang tua kita itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Respect, ya, it means a lot ya. Itu adalah salah satu bentuk kasih juga ya. Oke, kalau menurut Ivana? Kalau Ivana sih, sekolah Gloria lumayan ngajarin banyak ya, kan kita kan juga tahu sendiri tiap minggu kita ada ibadah. Biasanya ibadah itu bahas topik-topik penting nih, salah satunya ya cara menghargai dan mengabdi orang tua, seturut firman Tuhan, dan jadi ya Ivana belajar banyak sih, lebih kayak harus menghormati orang tua, ngomong jujur, gitu kan. Karena kan anak SMA biasa lebih. Ya betul. Oke. Nah nih menurut Ivana dan Nathan, bagaimana sebaiknya remaja khususnya di usia kalian ini mengisi hari kasih sayang ini? Itu seharusnya kayak gimana sih? Mungkin Nathan dulu. Sebagai remaja sebenarnya kita cukup ungkapin aja sih, memang nggak harus yang gimana-gimana. Yang penting sebenarnya kita dari ucapan kita bisa buat orang tahu kalau kita itu masih dia gitu sebenarnya. Jadi kayak nggak perlu yang sulit-sulit sebenarnya, yang gampang aja bisa.
Jadi ya dari perkataan kita aja sudah cukup sebenarnya sebagai remaja. Berarti sebenarnya sudah cukup juga dari hal-hal sederhana Iya. gitu ya. Oke. Kalau menurut Ivana? Kalau menurut Ivana, hari Valentine ini kan hari kasih sayang. Jadi menurut Ivana, hari ini tuh saat yang tepat untuk menunjukkan apresiasi dan kasih terhadap sesama dan orang yang kita kasihi. Bisa dengan berbagai kasih, yaitu kayak misalnya beli coklat, kue manis, atau nggak harus juga kasih barang, seperti bisa berikan pujian dan dukungan kepada teman-teman kita, dan juga yang paling penting ini menghabiskan waktu sebanyak-banyak mungkin di hari itu. Jadi nggak apean aja gitu guys. Karena sebenarnya kan hari Valentine ini bukan hari bagi-bagi coklat ya. Bagi teman-teman mungkin yang salah mengartikan juga. Jadi menurut Ivana unsur paling penting dalam Valentine ini adalah kasih sesama. Saya tambahin, Boleh. kan tadi sudah bilang maksudnya kita kan dari Valentine itu mungkin kadang kita nggak berani ngungkapin langsung kan, kayak aneh gitu kok tiba-tiba ngungkapin kalau ada Valentine ini kan maksudnya kita ada tujuan kenapa kok kita tiba-tiba ngomong gitu. Jadi dari kesempatan itu kita bisa pakai buat kasih tahu ke orang yang kita cintai. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana pun kita sudah cukup bisa untuk menyampaikan perasaan kasih itu ya. Dan yang terpenting adalah untuk mengasihi itu tidak perlu hal-hal yang sebenarnya untuk membutuhkan banyak effort seperti kita harus beli sesuatu atau apapun itu. Cukup dengan bagaimana perhatian yang kita berikan dan sikap yang kita berikan kepada sesama gitu ya. Oke. Ya itu seperti halnya yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Oke, jadi sebagai remaja ini, angka baiknya memang kita bisa melakukan atau mengaktualisasikan kasih ini tidak hanya pada hari Valentine saja, tapi juga dalam setiap harinya ya, tidak hanya pada hari kasih sayang saja, tapi juga dalam setiap harinya melalui sikap kita, perilaku kita, tutur hati kita ya secara sederhana. Seperti halnya menurut dengan kehendak Tuhan. Oke, thank you so much Nathan dan Ivana atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat siapapun nanti yang menonton. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. God bless you. Terima kasih.